Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami sampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Kikin Hartanto, CKP Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Tujuan 1. Menumbuhkan budaya positif. 2. Menumbuhkan motivasi intrinsik murid. 3. Menumbuhkan budi pekerti. 4. Meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk menyampaikan pendapatnya. 5. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 6. Mengajarkan murid mencari solusi dari suatu masalah. Kriteria 1. Tersusunnya keyakinan kelas. 2. Murid dan guru mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat secara sadar dan tanpa paksaan. 3. Murid mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. 4. Murid mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas yang pernah dihadapinya. 5. Murid dan guru mampu melaksanakan budaya positif secara konsisten. Tindakan yang dilakukan. 1. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi. 2. Memberikan penjelasan tentang budaya positif pada murid. 3. Menyusun keyakinan kelas bersama murid. 4. Menerapkan segitiga restitusi. 5. Menerapkan keyakinan kelas dan restitusi secara konsisten dan berkelanjutan. 6. Melakukan sosialisasi kepada warga sekolah. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Alat dan bahan, yaitu LCD proyektor, laptop, kertas, double tape, HP, kemudian ada board maker, spidol board maker. Yang kedua, kerjasama warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. 3. Kerjasama orang tua atau wali murid dalam menerapkan budaya positif di rumah. Tindakan pertama yang saya lakukan adalah minta izin kepada kepala sekolah. Langkah selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas yang sebelum membuat keyakinan kelas, saya sampaikan pengertian tentang keyakinan kelas kepada murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semangat ya? Nah, coba sekarang kita terus semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Baik. Anak-anakku, baik. Ini pagi ini saya akan menyampaikan keyakinan kelas itu apa. Biasanya kita itu ketika di sekolah pasti ada peraturan, gitu ya. Ada sesuatu yang harus kita taati, itu bisa di sekolah. Itu adalah peraturan yang mana itu yang membuat adalah Bapak Ibu guru di kelas sudah dibuat peraturan sekolah. Contohnya apa? Peraturan sekolah yang dibuat Pak Guru.
datang sebelum jam 7 tepat waktu. Terus apa lagi? Mematuhi tata tertib. Kemudian menggunakan fasilitas dengan baik. Itu adalah sesuatu peraturan atau ketentuan-ketentuan yang sudah ada, yang mana itu dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan membicarakan yang namanya sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas ini adalah sebuah kesepakatan antara siapa? Murid dan guru pinter. Nah, jadi nanti membuat kesepakatan bersama antara murid dan guru, menyepakati nilai-nilai. Nilai-nilai adalah aturan-aturan yang baik, gitu ya. Karena peraturan yang baik itu atau nilai-nilai itu kita sudah menjalankan. Dulu sudah menjalankan, dari dulu ada aturan-aturan yang mana itu adalah nilai-nilai. Yang mana dulu itu nilai-nilai kebaikan itu pada dasarnya dibuat oleh Bapak Ibu guru tanpa mengajak berunding kepada murid-murid. Nah, ketika saat ini kita membuat keyakinan kelas, maka kita akan mengadakan kesepakatan antara Pak Guru dan kalian, gitu ya. Itu adalah keyakinan kelas. Karena apa? Keyakinan kelas ini akan menjadi kesepakatan kita dan kita akan menjalankan bersama. Sekarang bagaimana caranya ketika kita membuat keyakinan kelas? Untuk yang pertama, itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan itu banyak sekali, peraturan dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai mungkin 10, 20, 30. Tetapi keyakinan kelas itu cukup sedikit saja, mungkin 3 atau 4 atau 5, yang mana itu menjadi kesempatan kita untuk dihadirkan bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ini pernyataan-pernyataan universal itu umum, pernyataan yang mudah dimengerti dan semuanya memahami dan mudah diingat. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, positif itu bagaimana? Contoh, ketika tidak boleh makan berdiri, gitu ya. Ini adalah positif apa negatif? Negatif. Kalimatnya negatif. Tidak. Mestinya jika makan dan minum harus duduk. Itu kalimat yang positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi nanti tidak banyak, maksudnya seperti tadi Pak Guru sampaikan, itu tidak boleh 10, 15, bahkan 20, tidak. Cukup 5, 4, atau 3, sedikit saja. Itu akan mudah diingat dan akan mudah untuk dilakukan, gitu ya. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi ini mudah untuk kita lakukan. Jangan ada sesuatu keyakinan kelas kok tidak sesuai dengan kondisi sekolah kita, kelas kita, begitu ya. Kemudian yang keenam,
semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Jadi nanti kalian mengutarakan, artinya semuanya harus terlibat, semuanya harus punya unsur. Kira-kira kegiatan positif yang apa, perbuatan baik apa saja. Nah nanti kan dari sekian banyak anak-anak itu ada yang mengutarakan, ada yang sama, gitu ya. Nanti dikelompokkan. Ketika dikelompokkan, jadi akan menjadi sebuah kesepakatan. Ini loh kesepakatan, begitu ya. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nanti ketika saat ini sudah membuat, sudah kita laksanakan, kemudian di kurun waktu tertentu, misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu kok keyakinan kelas tidak sesuai, itu bisa dirubah, bisa diganti. Yang baik diteruskan, bisa dilaksanakan, yang tidak ini akan diperbaiki. Itu syarat dari keyakinan kelas. Baik, kita lanjutkan ke cara membuat. Nah, bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Maka nanti semuanya anak-anak itu menyampaikan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas kita. Kemudian mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas, gitu ya. Kemudian di semua anggota bisa melihat hasil curhat pendapat. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curhat pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Yang keenam, keyakinan sekolah selesai dibuat. Kemudian nanti semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah murid, ya. Yang terakhir, yang kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi nanti ketika kita sudah membuat, kalian usul punya pemikiran, tulis di papan tulis, kemudian nanti kita bahas bersama, kita akumulasi, kemudian kita catat, kita buatkan bersama, ditinjau ulang, kemudian nanti akan ditempel, dibuat, ditulis besar, ditempel di depan kelas atau depan kelas agar kita mudah untuk mengingat. Seperti itu, ya. Baik. Jadi sudah, saya kira itu untuk yang saya sampaikan terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah apa? Peraturan kelas yang disepakati bersama. Paham? Oke, baik. Sekarang selanjutnya kita akan membuat keyakinan kelas bersama. Siap ya? Baik. Sekarang silakan dipikir sebentar. Nanti kalian menulis ke depan peraturan apa yang kalian inginkan. Seperti itu. Oke? Baik. Sudah? Sudah punya? Silakan maju ditulis di papan tulis. Satu-satu, ya silakan satu-satu. Nanti yang untuk menulis keinginannya, kira-kira peraturan apa yang diinginkan. Nah, ditulis nomor 1. Kamu boleh menulis 1 atau 2. Kecil-kecil saja, jangan besar-besar. Nah, nanti kalau terlalu besar nggak muat, begitu ya. Yang di belakang silakan menyiapkan, kira-kira mau menuliskan apa, gitu ya.
untuk kesepakatan kita adalah satu, keyakinan kelas 6 tahun 2024 adalah makan dan minum saat istirahat dan di luar kelas. 2, bertutur kata sopan. 3, keluar masuk kelas harus izin dan memberi salam. 4, membuang sampah pada tempatnya. 5, ketika sekolah HP-nya ditinggal di rumah. Itu ya, sepakat ya? Baik, saya kira itu keyakinan kelas kita. Nanti kita print dan kita tempel. Baik, saya kira cukup sekian. Besok ketika ini tidak sesuai, kita bisa untuk memperbaikinya lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah keyakinan kelas yang telah dibuat kelas 6 pada tahun 2024. Selanjutnya, saya mempraktikkan segitiga restitusi. Simaklah video berikut. Tahu Pak, karena datangnya terlambat. Baik, terlambat itu hal wajar. Bapak juga pernah terlambat. Tapi, bagaimana kamu bisa terlambat? Karena bangunnya kesiangan dan tidak tidur siang. Menurut Mbak Naura, keyakinan kelas yang mana yang perlu ditingkatkan? Mungkin kemandirian dan disiplin Pak. Apakah Mbak Naura setuju atau meyakini prinsip kemandirian dan disiplin? Iya Pak. Apakah Mbak Naura mau memperbaiki keterlambatan ini? Sedia Pak. Kira-kira bagaimana Mbak Naura akan memperbaiki keterlambatan ini? Saya akan tidur siang dan meminta ibu untuk membangunkan di pagi hari. Apabila ibunya lupa, kira-kira ada yang bisa membantu enggak? Ada Pak, ayah dan adik. Baik, berarti besok yang akan membangunkan adalah ibu, bapak, ayah, dan adik ya. Mbak Naura akan memulainya kapan? Iya Pak, nanti sepulang sekolah saya bilang ibu, ayah dan adik. Baiklah, Mbak Naura sudah menyadari kesalahan, kemudian akan memperbaikinya. Untuk itu Mbak Naura bisa beristirahat bersama teman-teman ya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya saya melaksanakan desiminasi. Saksikanlah video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya Diki Natanto ingin menyampaikan tentang budaya positif sebagai tugas dari CGB Angkatan 10 Kabupaten Klaten, yang mana saya harus untuk melakukan desiminasi kepada Bapak Ibu guru tentang budaya positif. Saya berharap nanti Bapak Ibu memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Untuk yang pertama, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan pada kita, sehingga pada kesempatan siang ini Bapak Ibu dapat hadir atas permohonan dari saya. Baik, untuk waktu secepatnya saya sampaikan tentang budaya positif modul 1.4. Untuk yang pertama kita sampaikan bahwa tentang disiplin positif. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai Bapak Pendidikan, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka.
Ini dikutip dari buku Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013 yang diambil di halaman 470. Jadi ini pengertian tentang disiplin positif, bahwa disiplin positif adalah peraturan yang mana membuat kita itu untuk menjadi tertib seperti itu. Dalam kedisiplinan itu sebaiknya itu muncul dari diri pribadi kita. Karena apa? Ketika kita tidak memunculkan dari diri kita sendiri, maka akan sulit tercipta sebuah kedisiplinan itu. Karena ketika disiplin itu kita mentaati aturan-aturan yang ada, sehingga pemerintah itu memberikan peraturan-peraturan itu untuk membuat kita disiplin. Maka di sini disampaikan bahwa disiplin diri artinya kita itu menyadari bahwa peraturan-peraturan itu untuk membuat kita lebih baik, sehingga kita itu ketika melanggar peraturan, kadang kita melanggar peraturan itu akan disiplinkan oleh aturan. Misalkan kita itu pergi ke Klaten kemudian tidak memakai helm, maka ada penegak kedisiplinan. Pak polisi akan menangkap kita dan kita akan dikenai denda. Ini adalah sebuah konsekuensi kita ketika kita melanggar sebuah aturan. Baik, kita lanjutkan. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ini kemauan dari individu, dari setiap orang menginginkan perbuatan yang positif. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya dia Nichoson 1998 itu mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kebajikan ini adalah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang menjadikan diri kita aman, menjadikan diri kita tentram, menjadikan diri kita bahagia. Yang mana ketika setiap individu itu mempunyai sifat-sifat positif, tentu akan tercipta sebuah kenyamanan di lingkungan. Ketika dari diri kita sendiri, kita itu mempunyai penilaian positif pada orang lain, pada diri kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang positif, tentu akan membuat diri kita itu aman, nyaman, bahagia. Ketika itu dilakukan oleh setiap orang, pasti akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman. Ketika saya punya pemikiran positif, Bapak Ibu punya pemikiran positif, tentu akan menjadi aura positif, sehingga lingkungan itu menjadi lingkungan yang aman, nyaman, mempunyai nilai-nilai kebajikan yang luar biasa. Jadi tujuan bersama ini harus dilakukan. Karena ketika kita tidak melakukan tujuan bersama, misalkan tujuan saya sendiri, Bapak Ibu tidak punya tujuan yang positif, tentu akan bersinggungan dengan saya. Tentu saya akan merasa ketidaknyamanan ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu yang negatif. Bapak Ibu yang saya
Hormati. Jadi di sini adalah nilai kebajikan itu kita lakukan bersama untuk tujuan yang kita sepakati bersama. Next. Sekarang kita lihat perilaku manusia. Ian Gossen dalam bukunya Touring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu sering kita lakukan. Contoh, ketika kita itu pergi ke kota, saya ulang lagi, pergi ke kota karena nanti ada aturan bila di kota tidak memakai helm maka ditilang, maka kita akan memakai helm ketika ke Klaten, ketika naik sepeda motor. Dan ini sebuah menghindari ketidaknyamanan, biar aku nyaman nggak berurusan dengan Pak Polisi, maka saya pakai helm. Ini adalah perasaan pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau ketika kita sebagai guru, sering kita menemukan anak-anak kita, yaitu ketika ditanya pada saat pembelajaran, kita melihat, kita memberikan tugas, kemudian di lain hari kita mempertanyakan ketika sudah masuk itu, siapa yang tidak mengerjakan misalnya. Ada yang angkat tangan. Ketika anak yang mengangkat tangan itu ditanya kenapa tidak mengerjakan, jawabannya pasti lupa. Karena apa? Ketika lupa ini sebuah alibi yang umum bahwa khilaf itu dimaafkan. Sehingga ketika mengatakan lupa ini untuk menghindari sebuah hukuman supaya tidak dihukum. Atau ketika ditanya adakah tugas kemarin gitu, kalau anak-anak itu banyak yang tidak mengerjakan, dia kompak, tidak ada. Nah, jawaban seperti ini adalah menghindari dari hukuman. Nanti saya dihukum. Baik, itu ya. Jadi ketika ketidaknyamanan atau hukuman itu karena perasaan itu sehingga membuat alibi atau alasan supaya terhindar dari hukuman atau ketidaknyamanan. Untuk yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan seperti ini, ketika di kelas kita memberikan sebuah penghargaan pada murid kita yang rajin misalkan dengan bintang. Kemudian ketika nilainya bagus kasih bintang, kasih bulan misalkan, ada grade-nya. Ada bintang, ada bulan seperti itu. Ada matahari misalkan. Ketika nilainya 9 sampai 100 kasih matahari. Kemudian 8 sampai 90 kasih bintang. Kemudian ketika 60 sampai 70 kasih bulan. Ketika ini diadakan di awal, itu sangat membahagiakan. Mereka berlomba-lomba untuk dapat itu. Senang gitu, saya dapat matahari, saya dapat bulan, saya dapat bintang. Dan tentu ini akan menjadi semangat bagi mereka ketika di awal. Tetapi ketika sudah berjalan lama, berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, itu akan menjadi beban bagi anak yang sering mendapat matahari. Yang mendapat nilai 90 sampai 100 itu akan terus berupaya untuk memperoleh itu, karena akan malu ketika mendapat bulan atau bintang. Sehingga nilai matahari ini akan dikejar terus. Ini menjadi apa? Menjadi beban. Inilah yang akan bermakna sebagai hukuman yang tidak disadari.
merasa terikat, terbebani, saya harus begini. Itu satu, ada kemungkinan bahwa akan terbebani untuk berupaya menjadi yang terbaik untuk memperoleh penghargaan matahari. Jadi di sini ketika mendapat imbalan atau penghargaan harapan seperti itu adalah hukuman sebenarnya, hukuman yang dalam waktu panjang akan terasa sebagai hukuman. Maka ketika penghargaan atau hadiah itu sebaiknya diberikan apa? Ketika temporer, jadi sekali waktu, itu tidak diberikan setiap hari, karena itu akan menjadi beban atau menjadi hukuman sebenarnya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu rasakan bahwa sebuah imbalan atau hadiah itu akan menjadi beban ketika dilakukan terus-menerus dan dalam waktu yang dekat gitu ya. Kalau jangka waktu lama itu tidak apa-apa, itu akan memberikan semangat. Misalkan ketika di akhir semester 1 atau semester 2 anak dikasih hadiah untuk yang nilai terbaik misalnya, itu enggak masalah, itu akan memacu bagi anak-anak untuk belajar, tetapi tidak menjadi sebuah beban. Untuk yang ketiga, itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah kesadaran diri, menyadari bahwa saya itu sekolah itu untuk belajar, untuk memperoleh ilmu. Maka ketika pembelajaran saya harus bersungguh-sungguh. Ketika ada tugas saya mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Ataupun ketika sebuah budaya positif atau disiplin positif yang dilakukan, misalnya saya harus datang di pagi hari sebelum jam 7. Saya harus datang. Kesadaran diri ini yang dilakukan dengan sadar seperti itu, melaksanakan sebuah aturan yang disadari akan dirinya, itu terasa menjadi sebuah kebutuhan, bukan menjadi sebuah beban. Jadi di sini ada perasaan kita yang mana itu adalah sebuah kebutuhan kita. Kita melakukan perbuatan yang baik itu karena kebutuhan, bukan karena paksaan, bukan karena hadiah. Jadi di sini ada 3 hal ini perlu kita sadari, sehingga kita akan melakukan sesuatu itu kita paham apakah ini sebuah hukuman karena saya melakukan pelanggaran, atau saya itu harus menghindari hukuman, atau kita harus melakukan ini karena ingin imbalan, atau melakukan ini karena kesadaran diri. Ini adalah sebuah kebutuhan. Baik, lanjut. Nah, di sini kita akan bahas yaitu yang pertama, hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, hukuman ini biasanya di sini dijelaskan bahwa tiba-tiba. Misal, ketika anak itu tidak mengerjakan PR. Ketika tidak mengerjakan PR itu dihukum. Kamu tidak mengerjakan PR maka keluar, tidak mengikuti pelajaran. Padahal tidak ada kesepakatan atau tidak ada aturan ketika tidak mengerjakan PR itu harus di luar atau tidak mengikuti pelajaran. Nah, ini seperti ini disebut hukuman karena tidak ada aturan. Artinya guru memutuskan konsekuensi ketika tidak mengerjakan tugas. Atau contoh yang lain,
Ketika datang terlambat, misalnya jam 7 masuk, sudah masuk, jam 7:05 anak baru datang. Ketika datang kemudian disuruh untuk, udah kamu telat, kamu 1 jam pelajaran tidak mengikuti, sekarang bersihkan toilet misalnya. Nah, keputusan satu pihak ini disebut hukuman. Ketika anak itu menjadi tertekan, ya, secara fisiknya dia itu membersihkan pakai tenaga, ya. Secara psikisnya tertekan. Saya ini kok malah membersihkan toilet, tidak belajar. Mestinya saya itu belajar. Satu sisi yang lain, nanti anak-anak yang lain akan kemungkinan besar adalah mencemoohnya. Nah, seperti ini adalah hukuman yang mana kita selaku guru maka kita harus memahami agar kita tidak memberikan beban pada anak didik kita berupa fisik maupun psikisnya, karena ini akan berpengaruh pada pembelajaran. Oke ya Bapak Ibu, kita lanjut. Hukuman penghargaan Alficon dari Patisiti Reward tahun 1993, wawancaranya ASTD Annual Conference di Maret tahun 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Tom, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi di sini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika penghargaan itu sebuah pemaksaan dari luar yang positif seperti itu, karena ini dirasakan penghargaan itu adalah sebuah memaksa diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau hukuman itu dengan negatif gitu ya, hukuman itu dengan perbuatan sesuatu yang memberatkan. Tetapi ketika hukuman penghargaan ini, seolah-olah kita itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, tetapi dalam memperoleh sesuatu itu, penghargaan itu, hadiah itu, kita melakukan perjuangan yang berat. Artinya ini juga tertekan bahwa kita itu berupaya untuk misalkan dapat juara di sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh, nilainya bagus, itu karena berharap sebuah hadiah. Dan ketika sudah dapat hadiah, ya sudah, kita senang. Tujuannya di hadiah ini. Jadi di sini perlu kita sadari bahwa ketika kemauan menjadi seorang juara itu dari dalam, ini yang terbaik. Jadi secara ideal ini, belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi ketika kita bersemangat belajar, itulah penghargaan yang sesungguhnya, bukan sebuah penghargaan yang lain, misalkan hadiahnya buku atau tas, sepatu, atau bintang. Nah, ini yang perlu kita pahami agar kita bisa memunculkan atau memahamkan pada peserta didik kita untuk melakukan penghargaan pada diri sendiri, bahwa melakukan perbuatan yang positif itu adalah penghargaan yang setinggi-tingginya. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita bahas konsekuensi. Jadi konsekuensi itu terkait dengan peraturan atau sebuah keyakinan. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi konsekuensi itu bentuk hukuman yang disepakati. Artinya ketika kita di sekolah misalnya,
ada sebuah aturan ketika di sekolah tidak memakai ikat pinggang, itu aturannya. Konsekuensinya apa? Misalkan menggunakan tali rafia sebagai penggantinya. Ketika keputusan ini, penggunaan tali rafia ini diputuskan oleh guru, itu adalah hukuman. Yang mana ini dengan konsekuensi ini beda tipis. Kalau konsekuensi ini kita sepakati bersama, bahwa murid itu juga bersama guru menyepakati kalau nanti tidak pakai ikat pinggang, apa yang harus dilakukan? Mengganti ikat pinggang dengan tali rafia. Nah, ketika seperti ini adalah sebuah bentuk konsekuensi. Jadi kita harus melakukan itu ya Bapak Ibu. Ketika kita membuat peraturan di kelas, itu juga harus ada konsekuensi yang mana itu harus dibuat bersama, disepakati dengan anak-anak didik kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan pelajari yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pernyataan dari dosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pernyataan dari Kelsen Gosem tahun 1996. Jadi restitusi itu sebuah proses yang mana kita selaku guru itu hanya menuntun anak didik kita itu menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah, kemudian apa yang harus dilakukan itu kita menuntun dan ingin menjadi seperti apa. Nah, 3 hal ini kita perhatikan dalam di restitusi ini, penekannya di situ. Jadi ketika anak itu berbuat salah, maka kita akan menanyakan kenapa salah. Ini salah apa benar? Oh salah. Kenapa bisa salah? Seperti itu. Kemudian ketika sudah ditanya itu apa yang kamu inginkan, kemudian apa yang akan kamu lakukan, seperti itu. Jadi kita menuntun saja anak itu menyadari kesalahannya, kemudian akan mencari solusinya, seperti itu. Ini adalah restitusi. Lanjut. Sekarang kita lihat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan antara guru dan murid terkait dengan aturan-aturan yang dilakukan. Jadi kita melakukannya itu secara bersama-sama, membuatnya bersama-sama dengan tidak memandang dari mana anak itu berasal, dari negara mana, latar belakang seperti apa, anak kaya, orang tidak mampu, seperti itu, ataupun dari agama. Nah, syarat dari keyakinan kelas itu apa saja? 1. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi ini umum, masih global, tidak spesifik gitu ya. Kemudian yang 3, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Di sini kata positif itu tidak boleh dilarang atau tidak boleh.
tidak boleh makan di dalam kelas misalkan. Ini tidak boleh. Ini kalimat negatif. Mestinya ketika ada kalimat apa tadi tidak boleh makan di dalam kelas, maka kalimat positifnya apa? Bapak Ibu? Ya, makan di luar kelas. Nah, makan di luar kelas ini positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas. Kita sering Bapak Ibu ketika kita membuat peraturan kelas dengan anak-anak itu bisa sampai 10. Sampai berapa Bapak Ibu di kelasnya? Peraturan kelasnya berapa banyak? 5? Ada berapa Bulita? Nah, berapa Bu Darul? 5. Berapa Bu Risa? 9. Berapa Bu Hendrik? 6. Jadi ketika kita membuat aturan itu biasanya banyak. Walaupun ibu-ibu ini sudah bagus, artinya tidak terlalu banyak. Tapi biasanya banyak. 1. Jadi yang ke-5, keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi ini harus memperhatikan kondisi lingkungan untuk membuat sebuah keyakinan. Ketika kita di Jawa gitu ya, di Jawa itu misalkan dengan orang yang lebih tua, kakak kelasnya misalnya, itu memanggilnya kakak, mas gitu ya, manggil mas, memanggil mbak gitu. Ini bisa diterapkan, ini sesuai dengan lingkungan. Ketika dengan kakak kelas memanggil mas atau mbak misalnya, ini sebuah kesepakatan yang dilakukan, yang mana ini disesuaikan dengan lingkungan kita. Jangan sampai kita di sini menggunakan ketika dengan kakak tingkatnya memanggil dengan abang, teteh. Ini tidak sesuai karena apa? Ini adalah budayanya Jawa Barat, sedangkan kita Jawa Tengah. Nah, terkait dengan keyakinan yang kita buat seperti itu, ya, kita menyesuaikan dengan di lingkungan. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi di awal pembuatan keyakinan kelas ini seluruh anak-anak kita untuk menyampaikan hal positif apa yang mereka inginkan. Boleh kita menggunakan kertas untuk mereka tulis, atau boleh juga kita anak-anak itu menuliskan di depan di papan tulis, anak-anak untuk menulis apa yang diinginkan ditulis. Nah, seperti itu. Kemudian ketika nanti sudah ditulis gitu, ditulis bersama, setelah itu dilihat dari kesekian harapan dari anak didik kita, adakah yang sama, adakah yang bisa disinkronisasi, bisa digabungkan, sehingga ketika anak kita itu 10, 15, 12 itu nanti akan ditemukan harapan yang sama atau ditemukan keyakinan kelas yang sama, sehingga di situ diakumulasi menjadi lebih sedikit, menjadi 4 atau 5 saja, sehingga itu mudah diingat dan mudah dipraktekkan. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini membuat keyakinan kelas bagaimana? Nah, ini prosesnya. Ketika kita ingin membuat keyakinan kelas, yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas atau di sekolah untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi
semuanya untuk menyampaikan pendapatnya. Ketika tingkatnya di kelas, ya kita anak-anak kita suruh untuk nulis di depan kelas. Ketika warga sekolah, ya dikasih selebaran gitu agar anak-anak menulis keinginannya apa. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar ukuran poster, di mana semua anggota kelas pada sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi ditulis di depan, ya saya sampaikan. Ketika nulis di papan tulis itu ditulis semua kelas bisa lihat. Ketika anak-anak dikasih kertas kecil-kecil, dia nulis apa dulu. Nanti ketika sudah ditempel, misalkan ada tempel poster ditempel, nah itu untuk disalin. Ada salah satu murid kita untuk menyalin kira-kira apa. Nah itu biar semuanya lihat, satu kelas dilihat, bisa melihat semuanya. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah seperti tadi saya sampaikan, ketika ada kalimat tidak dilarang, itu dihilangkan, kalimatnya menjadi kalimat positif. Karena kalimat negatif itu dengan ciri dilarang, tidak, jangan. Nah itu kata-kata larangan itu dijadikan kalimat positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah setelah dicatat semuanya, dilihat bersama-sama. Adakah yang sama? Adakah yang bisa digabungkan? Adakah yang bisa digabung gitu ya. Yang ke berapa tadi ya? Kemudian yang kelima, tinjau ulang tiap kelas secara bersama-sama. Jadi setelah dicatat, dilihat, kemudian dilihat bersama, disepakati. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekelas atau sekolah tersebut, termasuk guru dan semua murid. Jadi ketika sudah dipilih, disepakati, ditulis lagi. Ditulis menjadi 4 atau 5 saja. Setelah ditulis, semuanya dipersilakan apakah ini sudah sepakat atau belum, atau perlu diperbaiki. Nanti kalau sudah disepakati, maka ditandatangani oleh guru dan murid-murid, sehingga ini menjadi sebuah kesepakatan bersama. Setelah itu jadi, yang ketujuh, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat sesuai semua warga kelas. Jadi ketika sudah jadi, maka ditempel misalkan di dinding dekat pintu masuk, sehingga ketika anak datang masuk kelas bisa lihat, keluar kelas bisa lihat, sehingga ini menjadi pengingat bagi anak-anak kita tentang keyakinan kelas. Lanjut. Sekarang kita bicarakan tentang kebutuhan dasar hidup seseorang, manusia. Bahwa kita manusia itu mempunyai kebutuhan. Satu, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Ketika bertahan hidup itu apa kaitannya dengan kita bisa hidup itu dengan apa? Makan. Ya, terkait dengan makan ini tentang kehidupan. Kemudian pakaian. Apa lagi? Apa Bu? Rumah. Jadi ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Perlu rumah, perlu pakaian, perlu makan. Ini pokok. Sehingga ini akan menjadi masalah ketika kebutuhan itu tidak tercukupi. Misalkan bagi anak kita, ketika berangkat sekolah tidak sarapan, apa yang akan dilakukan anak di sekolahan? Satu, ketika dia lapar, apa yang terjadi? Halo? Pusing, bisa pingsan. Ketika upacara pingsan, pusing, kemudian gemeter,
bisa kemudian melakukan apa lagi? Minta makan pada temannya, mengganggu temannya jajan dia minta, atau bahkan nanti bisa minta uang pada temannya. Aku minta uang. Ini karena apa? Kebutuhan makan, gitu ya. Jadi masalah. Kemudian ketika berpakaian, pakaian ini kebutuhan untuk bertahan hidup juga. Ketika berpakaian itu ternyata tidak pas, itu akan jadi masalah. Akan terjadi masalah di sekolah. Kalau di rumah itu tidak punya misalnya, dia akan menjadi masalah ketika tidurnya tidak hangat, dia bisa sakit-sakitan, jadi masalah. Ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Anak-anak itu kadang ingin diakui bahwa ini loh saya. Ini adalah pengakuan supaya orang lain itu menerima bahwa saya itu pintar, bahwa saya itu mampu. Ini perasaan ini dimiliki oleh anak-anak, bahkan bukan anak-anak, bapak ibu guru juga. Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Artinya di sini bahwa seorang anak itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima pada orang lain, baik orang dewasa maupun teman-temannya. Ketika kita itu kasih sayang yang kurang, pasti akan menimbulkan masalah. Ketika kita itu tidak diperhatikan, maka kita akan mencari perhatian. Apalagi anak-anak kita. Anak-anak kita pasti banyak bertingkah yang aneh-aneh. Itu adalah luapan perasaan ketika anak-anak itu ingin diperhatikan. Nah, ini hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memahami karakter anak. Jadi gitu ya. Jadi kasih sayang ketika di rumah, kasih sayang yang kurang. Misalkan di rumah dimarah-marahi sama orang tuanya karena bangunnya telat, dimarahin. Pasti di sekolah akan tidak nyaman dia di sekolah. Ketika dia itu sudah sering dimarahi, ketika itu sering terjadi, maka di sekolah dia akan suka marah-marah pada temannya. Itu adalah untuk bisa diterima. Gitu ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan, freedom. Artinya anak-anak itu inginnya bebas, ingin melakukan sesuatu itu semaunya sendiri, lari ke sana, lari ke sini. Maka ketika dalam pembelajaran itu anak-anak kadang tidak mau memperhatikan. Dia malah asik menggambar misalnya, karena ingin merasa bebas. Dia melakukan apa yang diinginkan. Itu sebuah kebebasan. Bahkan kita itu selaku guru kadang juga begitu. Kadang-kadangnya ingin bebas. Apalagi ketika anak dan guru itu dikasih info bahwa besok libur 3 hari. Artinya bebas dari bekerja selaku kita guru, anak-anak bebas untuk belajar ke sekolah, bebas untuk mandi pagi gitu ya. Jadi merasa senang, ini kebebasan. Jadi kita harus memahami pada anak-anak kita bahwa kadang-kala anak-anak itu ingin sebuah kebebasan, yang mana kebebasan ini akan menyenangkan hati, gitu ya, kebebasan. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenangan. Jadi anak itu melakukan kesenangan, ingin itu tertawa terus, ingin itu bahagia terus. Kita bapak ibu guru pengen bahagia tidak? Pengen. Kita beda dengan anak-anak. Ketika kita bahagia, itu sesuatu, misalkan gajian itu bahagia. Pada saat gajian bahagia. Ketika anak-anak itu bahagia, itu dapat nilai bagus, itu bahagia. Tetapi itu hanya waktu-waktu tertentu. Tapi setiap hari pada dasarnya
ingin kesenangan, kebahagiaan. Maka anak-anak itu ketika istirahat, mereka melakukan sesuatu itu dengan semangat. Kesenangannya apa? Dia akan melakukannya. Ketika dia, oh Pak, Bu, ini sudah istirahat belum? Karena kesenangannya untuk jajan. Maka selalu menanyakan itu untuk memperoleh kesenangan. Kemudian penguasaan atau power. Kita sering lihat ketika anak-anak itu sering melakukan perbuatan penekanan pada adik kelasnya. Itu adalah dia menunjukkan bahwa ini kekuatan, saya mempunyai kekuasaan, saya bisa mempengaruhi orang lain. Kadang anak-anak itu kepada guru juga memaksa ketika kita perhatikan. Bu, nggak usah pelajaran ya. Nah, Bu, istirahat ya. Ini sebenarnya secara tidak langsung adalah apa? Kebutuhan anak untuk menunjukkan sebuah penguasaan. Nah, itu seperti itu. Jadi ada 4 hal, ada 5 hal tentang kebutuhan dasar hidup yang perlu kita mengerti pada diri seseorang atau diri anak-anak kita, sehingga kita akan memahami karakter anak-anak itu, sehingga ketika ada masalah nanti kita akan lebih mudah untuk menyelesaikannya, karena dia itu ingin apa itu, dia kebutuhan apa yang belum tercukupi, apakah kebutuhan survivalnya, love and belongingnya, atau freedomnya, funnya, atau powernya yang perlu kita fasilitasi atau kita pahami. Kita lanjut next. Kebutuhan dasar hidup. Nah, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat penyimpanan, gambaran, representasi dari semua yang diinginkan. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebijakan. Jadi pada dasarnya ketika kita menginginkan sesuatu itu pasti terdapat pemikiran untuk melakukan sesuatu yang positif, dan itu menunjukkan sebuah dunia yang berkualitas. Sehingga dalam sisi otak kita, dalam pemikiran kita pasti ada poinnya, ada tempat khusus dalam pemikiran kita. Dunia berkualitas seperti apa? Kemudian ada tempat-tempat yang mana itu menjadi sesuatu yang khusus bagi kita. Ini adalah kualitas. Kemudian harapan-harapan apa yang kita inginkan, itu adalah kualitas. Yang mana ini akan menjadi sebuah tersimpan di dalam diri kita. Seperti itu. Kemudian gambaran dunia berkualitas itu spesifik untuk setiap orang. Jadi ketika saya itu mempunyai harapan saya, dunia berkualitas saya itu seperti apa, itu tentu beda dengan Bu Lisa, kemudian beda dengan Pak Kevin, beda dengan Pak Rifki, itu beda. Dunia seperti apa yang diinginkan itu berbeda. Walaupun nanti ada sinkronnya, ada irisannya yang sama, tapi pada dasarnya adalah berbeda. Dan perlu kita selaku guru itu membangun interaksi yang baik pada murid, sehingga murid itu bisa meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, sehingga tercapailah kualitas dari dirinya sendiri. Lanjut. Nah, dalam memahamkan anak, dalam menangani anak, maka kita perlu mengetahui posisi kita seorang guru. Seorang guru itu ada 5 posisi, yaitu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah,
Ya, teman, pemantau, dan manajer. Bila kita posisi penghukum, ini perlu kita sadari, kita pahami supaya nanti kita ketika menghadapi masalah pada anak itu bisa menyelesaikan dengan baik. Penghukum itu ketika ada anak salah, melanggar aturan, kita langsung memberi konsekuensi tanpa ada persetujuan. Itu menghukum. Penghukum. Jadi kita itu menghukum. Misalkan kita ada lihat murid kita langsung salah, udah kamu lari lapangan 10 kali, kamu hormat di tiang bendera misalkan 1 jam saja. Yang ini tidak ada kesepakatan, artinya ini sepihak. Kita memutuskan hukuman itu, konsekuensi itu semau kita, dan tidak memperhatikan alasan anak kenapa dia itu telat, kenapa dia tidak mengerjakan. Itu tidak peduli, karena salah ya dihukum. Itu adalah penghukum. Dan biasanya kita itu emosional, marah itu, ada rasa marah. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya kita akan mengajak anak itu mempunyai rasa. Pembuat rasa bersalah ini kita biasanya membujuk anak untuk merasa dia itu salah karena sesuatu rasa sayang kita akan menjadi kita selaku guru akan mendapat teguran dari kepala sekolah. Contohnya begini, kamu itu jangan terlambat, kasih Pak Guru nanti akan ditegur Pak Kepala Sekolah. Artinya anak ini dibawa berpikir dan rasa hatinya untuk bersalah ketika Pak Guru ini dapat hukuman dari Pak Kepala Sekolah. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi ini membuat rasa bersalah. Anak itu, waduh, aku Pak Guru ini dihukum, Pak Guru itu dapat masalah karena saya itu yang bikin masalah. Ini adalah konsep dari pembuat rasa bersalah. Kemudian ini adalah teman, posisi kontrol teman. Ya, kita ketika posisi kontrol teman biasanya santai gitu ya. Pada teman itu santai. Ketika anak itu bermasalah kita ketemu, kemudian ngobrol, kadang ada bercandanya seperti itu. Kadang kita bilang nggak apa-apa, kamu kan begitu ya. Jadi teman itu lebih sejajar. Jadi kita memosisikan sebagai teman. Kita ngobrolnya agak santai, kemudian menanyakan masalahnya, kemudian kita juga tidak begitu dengan intonasi tinggi gitu ya, dengan yang agak teman lah, ada canda-candanya gitu. Itu posisi teman. Kemudian posisi pemantau. Kalau posisi pemantau itu kita menyadarkan pada anak bahwa anak itu salah dan konsekuensi. Misalkan anak kita misalkan namanya Pak Ijo gitu ya. Pak Ijo kenapa baru datang? Sekarang jam berapa? Sekolah masuk jam berapa? Kalau kamu itu begini, kamu itu misalkan telat, kamu harus apa? Hukumannya apa? Nah seperti itu. Artinya pemantau itu dia menyampaikan itu sesuai data, menggunakan data-data. Jadi data-data itu, oh ini masuk jam 7, datanya kok lebih, berarti telat. Kalau telat konsekuensinya apa? Nah seperti itu. Ini adalah pemantau. Jadi ini posisi kontrol yang keempat, pemantau itu menggunakan data-data. Nah sekarang yang kelima adalah manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang terbaik karena di sini ada kombinasi teman dan pemantau. Kalau teman itu manfaatnya baik ketika anak itu lebih terbuka pada kita, namun anak itu akan hilang rasa hormatnya pada kita selaku guru. Kalau kita menjadi pemantau, ya anak menjadi takut karena ini adalah data-data yang disampaikan.
Nah, kemudian ketika manajer ini kita melakukannya dengan kombinasi antara teman dan pemantau. Kita melakukannya dengan rileks, kemudian dengan menanyakan data, dengan menggunakan data, tapi santai, sehingga anak itu tidak menjadi beban. Mereka akan nyaman ketika menghadapi kita sebagai manajer, posisi manajer. Ini sangat perlu bagi kita karena di sini adalah memunculkan rasa bagi semuanya, bagi orang lain. Jadi ketika orang lain itu hanya dipacu untuk memahami akan kondisi, sehingga ketika manajer ini dia itu melakukan kontrolnya dengan konsep manajer, maka sudah menjadi kebiasaan. Jadi tidak usah ditanya dan sebagainya, dia ketika salah itu sudah menyampaikan sendiri orangnya. Seperti itu ya. Jadi ada posisi kontrol. Jadi ketika posisi kontrol ini yang terbaik adalah manajer. Ketika kita menggunakan posisi kontrol manajer dengan konsep restitusi. Lanjut. Inilah segitiga restitusi yang mana adalah konsep bagi kita untuk menggunakan sistem manajerial dalam sebuah permasalahan pada diri Anda. Dalam segitiga restitusi ini itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah memastikan identitas. Artinya ini memvalidasi, memastikan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ada tiga hal yang perlu kita gunakan. Bagaimana caranya? Bagaimana contohnya? Yang pertama itu ketika kita validasi, validasi itu menanyakan masalahnya, apakah benar ini yang kamu hadapi, seperti itu. Misalkan sebuah anak itu berkelahi dengan temannya karena temannya itu menyebutkan nama orang tuanya, jadi berkelahian. Ketika kita panggil, maka kita lakukan yang pertama adalah validasi dulu, apakah benar ini berkelahi, ya. Kemudian kita tanyakan, kenapa kamu berkelahi? Karena saya memanggilnya dengan nama orang tuanya, seperti itu. Kemudian dipastikan ketika seperti itu kita menenangkan, gitu ya. Jadi ketika ada masalah itu kan pasti akan kacau balau. Kemudian ketika dipanggil akan lebih kacau lagi. Maka akan ditenangkan. Gak apa-apa, itu sebuah kesalahan. Tidak hanya kamu saja yang salah. Pak Guru pernah salah, orang lain juga pernah salah. Jadi validasi itu. Ketika seperti itu, gitu ya, sudah menenangkan, kita akan menjadi tenang. Kemudian kita akan menanyakan, ketika seperti itu salah, apa yang kamu inginkan? Oh, saya ingin menjadi lebih baik, besok tidak akan bertengkar lagi, seperti itu. Kemudian saya besok tidak akan memanggil teman dengan nama orang tuanya lagi. Nah, itu sebuah validasi dan juga keyakinan, gitu ya. Keyakinan yang disampaikan itu, kalau seperti itu termasuk keyakinan mana yang kamu inginkan, yang kamu laga, gitu. Ternyata ada keyakinan ketika kita kepada teman adalah sopan, sehingga ketika kita memanggil teman dengan nama orang tuanya itu tidak sopan. Jadi ini sebuah keyakinan yang dipastikan, karena itu untuk tuntut untuk ingat bahwa ada keyakinan yang dilanggarnya. Sehingga ketika sudah ditanya seperti itu, terus kamu ingin menjadi seperti apa?
Kemudian disimpulkan bahwa saya akan menjadi lebih baik, saya akan memanggil dengan sopan. Nah, seperti ini adalah rentetan segitiga restitusi. 3 hal yang perlu kita pahami, sehingga ketika kita menghadapi anak-anak bermasalah itu, dia merasa tenang, dia merasa nyaman, dia bisa kembali kepada posisi yang nyaman dan aman pada teman-temannya. Karena ketika kita melakukan segitiga restitusi dengan baik, itu sesungguhnya membuat anak itu akan memahami jati dirinya, bahwa saya itu manusia yang tidak luput dari salah, bisa berbuat salah. Ketika salah saya mempunyai konsekuensi, ada sebuah keyakinan, dan saya akan memperbaiki perbuatan saya, dan saya akan menjadi lebih baik dari yang sudah-sudah. Nah, ini adalah sebuah proses yang perlu kita selaku guru untuk memahami segitiga restitusi ini, sehingga kita dalam menangani masa-masa yang kita hadapi itu dengan bijak dan baik, membuat anak-anak kita itu nyaman dengan kita, nyaman di sekolah kita, sehingga kita akan membahagiakan mereka, kita akan menuntun mereka, dan kita akan mendapatkannya kebahagiaan dan keselamatan bagi anak-anak kita. Saya kira itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan sebuah pantun, beli berlian untuk kekasih, cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya sampaikan refleksi kegiatan, yaitu yang pertama hasil aksi nyata. Kegiatan aksi nyata budaya positif ini menghasilkan 1 buah keyakinan kelas di kelas 6 SD Negeri 2 Jogoprayan dan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Murid melakukan keyakinan kelas dengan kesadaran diri. Pada sesi berbagi, peserta diseminasi lebih memahami dan menyadari tentang perlunya perubahan dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, tindak lanjut dari aksi nyata. 1. Mengenalkan, menerapkan, dan memupuk budaya positif secara konsisten di sekolah. 2. Memberikan keteladanan budaya positif. 3. Mengkaji ulang keyakinan kelas secara berkala. 4. Bekerja sama dengan wali murid untuk menerapkan budaya positif. Demikianlah sajian aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Beli berlian untuk kekasih, cukup sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.